Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis rasio keuangan dan kinerja keuangan berbasis RGEC. Saya Pinky Aldama akan mempresentasikan materi yang pertama, yang itu ada rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan di pos laporan keuangan. Selanjutnya ada kinerja keuangan. Pengukuran kinerja mencerminkan pengukuran hasil keputusan strategis, operasi, dan pembiayaan dalam suatu perusahaan. Kinerja keuangan bank ditunjukkan oleh laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik, di mana laporan keuangan tersebut menunjukkan kondisi bank yang sesungguhnya. Kinerja keuangan bank yang sehat dapat mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat pada bank itu sendiri. Berdasarkan laporan keuangan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Di dalam mengukur kesehatan suatu bank bisa digunakan dengan analisis KAMES, yaitu ada capital, earning, liquidity, sensitivitas, turnover. Setelah itu, BI melakukan perombakan dari KAMES tadi menjadi RGEC. Indikator yang digunakan di dalam KAMES kemudian ditata ulang dan dimasukkan ke dalam faktor baru dalam RGEC. Penilaian kesehatan bank menggunakan metode RGEC yang tertuang dalam PBI, yaitu profil resiko, yang merupakan penilaian terhadap resiko inherent dan kualitas penerapan manajemen resiko dalam aktivitas operasional. Dalam suatu penelitian dapat menggunakan rasio LDR dan NPL. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, rasio keuangan ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Dan yang keempat yaitu rasio profitabilitas. Yang pertama rasio likuiditas. Apa yang dimaksud dengan rasio likuiditas? Yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban dalam jangka waktu pendek. Nah, rasio likuiditas ini terbagi juga menjadi beberapa macam. Salah satunya yaitu rasio lancar atau current ratio dengan rumus hutang lancar dibagi dengan aktiva lancar dikali dengan 100%. Selanjutnya yaitu ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajibannya, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, rasio solvabilitas juga terbagi menjadi beberapa macam. Nah, salah satunya yaitu debit to asset ratio atau debit ratio. Nah, dengan rumus total aktiva dibagi dengan total hutang dikali dengan 100%. Selanjutnya yang ketiga yaitu rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, baik itu persediaan, penagihan piutang, penjualan, dan lain sebagainya dalam penggunaan perusahaan dalam sehari-hari. Nah, rasio aktivitas juga terbagi menjadi beberapa macam. Nah, salah satunya yaitu perputaran piutang atau receivable turnover. Nah, rumusnya ada penjualan kredit dibagi dengan piutang dikali dengan 1 kali. Nah, yang terakhir ada rasio profitabilitas, yaitu rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Nah, jenis-jenisnya diantaranya salah satunya yaitu margin laba, yaitu margin laba kotor atau gross profit margin, yaitu dengan rumus laba kotor dibagi dengan penjualan. Nah, sebaliknya untuk margin laba bersih atau net profit margin ini yaitu rumusnya laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Agung tentang jenis kinerja keuangan berbasis RGEC. Nah, yang pertama adalah faktor R atau risk profile. Yang pertama ada NPF, non-performing financing, yaitu untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan semakin tidak sehat. Rumusnya adalah NPF sama dengan pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan dikali 100%. Nah, yang kedua adalah FDR atau financing to deposit ratio, yaitu perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh dana pihak ketiga. Rumusnya adalah FDR sama dengan total pembiayaan dibagi dana pihak ketiga dikali 100%. Adalah faktor G atau good corporate governance.
faktor G merupakan salah satu komponen penilaian dalam metode RGEC dan bukan merupakan penilaian terhadap kinerja keuangan bank. Secara definitif, merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah atau value add dan untuk tetap menjaga kepercayaan semua stakeholder. Pengendalian bertujuan untuk membuat sesuatu sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, yang ketiga adalah faktor E atau earnings. Faktor E itu ada 3. Yang pertama ROA atau Return on Assets. Return on Assets adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan persentase keuntungan atau laba bersih yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset. Nah, rumusnya adalah ROA sama dengan laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%. Yang kedua, ROE atau Return on Equity adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut. Rumusnya, ROE sama dengan laba setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Yang ketiga adalah NIM, Net Interest Margin, adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan manajemen bank dalam pengelolaan aktiva produktif sehingga menghasilkan laba bersih. Rumusnya, NIM sama dengan pendapatan bunga bersih dibagi aktiva produktif dikali 100%. 4 adalah faktor C atau kapital. CAR atau Capital Adequacy Ratio adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung resiko kerugian yang memungkinkan dihadapi oleh bank. Rumusnya CAR sama dengan modal bank dibagi ATMR dikali 100%. Kegunaan dari analisis rasio keuangan dan kinerja keuangan. Kegunaan dari hasil analisis rasio keuangan dan kinerja keuangan yang berbasis RGAC dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. Kedua, mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Ketiga, mengetahui kelemahan dan kekurangan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio likuiditas. Kemudian yang keenam, digunakan untuk memberikan informasi kepada manajemen dan calon investor. Kemudian yang ketujuh, dapat digunakan sebagai perbandingan pencapaian terhadap perusahaan yang melakukan unit usaha yang sejenis. Ke-8, untuk mencari tahu langkah apa saja yang akan diambil dalam jangka pendek ataupun jangka panjang pada sebuah perusahaan. Yang ke-9, sebagai dasar untuk memprediksi keadaan perusahaan di masa yang akan mendatang dan untuk menilai prestasi manajemen operasional dan efisiensi perusahaan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.